RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Istiqlal dan aku memeluk Bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Tulisan rohnya
Amerika. Dingin-dingin lakuku Amerika. Tak ronan-ronan maneten aku manyoyan dingin maneten aku manyoyan dingin. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menemani sahabat budaya di obrolan khusus pelestarian budaya. Sahabat budaya gimana kabar tak? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita bersama di studio sudah hadir mitawan narasumber tak? Ada pemerhati budaya Bapak Suryadi Kadir Espar MM yang akan membahas topik terkait dengan menanamkan budaya makan bersama dalam program Makan Bergizi Gratis. Banyak pertanyaan yang kita akan berikan kepada beliau. Seperti apa? Langsung aja kita menyapa Pak Suryadi Kadir Espar MM. Ya, Assalamualaikum Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kabar baik hari ini kan. Baik, alhamdulillah. Iya, karena kulihat gini, kita dari tadi begitu mengoceh-ngoceh begitu. Dia bilang, biar supaya suasana tak cair Ki. Iya, alhamdulillah ini karena sudah hadir di studio bersama kita ini yang akan membahas terkait dengan menanamkan budaya makan bersama dalam program Makan Bergizi Gratis ini, Pak Suryadi. Nah, ini menurut tak ini
apa hubungan antara budaya, khususnya budaya makan bersama, dengan program sosial seperti makan bergizi gratis ini? Hubungannya. Nah, ini hubungannya sebenarnya dalam program makan bergizi gratis itu lebih kepada kita ikut melestarikan budaya, khususnya budaya makan bersama. Oh iya, makan bersama, Makan bersama. Karena bentuk kebahagiaannya kita, khususnya anak sekolah lah. Kalau di usia-usia saya itu mungkin salah satu kebahagiaan itu dulu sekali, dua kali dalam setahun bahagia. Kenapa? Waktu itu aja makan-makan terima rapor. Nah, sekarang harapannya budaya makan bersama ini merupakan bahagia bagi anak-anak di zaman sekarang. Iya. Nah, itu ya. Seperti itu, Di. Iya. Nah, Pak Suryadi, banyak dari kita ini mungkin melihat makan bersama hanya sebagai kegiatan mengisi perut, Ji. Begitu. Sebagai pemerhati budaya, bagaimana Bapak melihat nilai-nilai luhur yang terkandung Ki di dalamnya? Kalau melihat dari nilai-nilai luhur, ada banyak nilai-nilai luhur yang terkandung. Di antaranya yang itu? Pertama itu adalah bagaimana menciptakan rasa kebersamaan. Kemudian ada rasa gotong royong yang muncul dalam nilai-nilai itu. Karena di praktisnya itu di prakteknya mereka makan bersama itu bukan sekedar duduk makan seperti di lain itu di restoran, tidak. Iya, betul. Datang kita ambil sendiri omprengnya. Ompreng, Di. Ompreng apa pakai? Ompreng. Bukan piring plastik. Bukan piring plastik. Bukan. Iya, tahu ompreng. Nah, kemudian tidak boleh makan kalau belum di starting sama gurunya. Oh, jadi iya. ada budaya, disiplin. ada disiplin Ki. Oh ya. Ada adab kesopanannya. Nah, jadi kalau di starting sama gurunya boleh berdoa. Iya. Makan bersama. Dan yang paling menarik daripada nilai luhur budayanya adalah pemerataan dan rasa kebersamaan. Jadi orang yang tinggalnya di daerah misalnya di daerah Panakukang, sama orang yang tinggal di daerah Macini dekat rumahku. Oh, di Macini kayak dia. Sama aja makanannya. Sama jadi. Sama. Oh, saya kira beda-beda. Tidak dibeda-bedakan, jadi sama makanannya semua. Kalau semua makan tempe, makan tempe. Semua makan ayam, semua makan ayam. Saya kira nilai-nilai kebersamaan dan keadilan itu yang muncul dalam nilai-nilai luhurnya budaya ini. Jadi banyak mentong nilai-nilainya. Banyak yang bisa kita petik dan banyak yang bisa kita ambil. Oke. Pak Suryadi, bagaimana pandangan Tak ini mengenai potensi program ini untuk tidak hanya memberi makanan, tapi juga menanamkan nilai budaya kepada anak-anak sejak dini? Potensi yang muncul mungkin ya menurut saya ada beberapa ya. Yang pertama di situ bahwa makan bersama ini ya, makan bersama. Kalau kita makan bersama itu lebih kepada ada semacam sipa tahu, ada semacam sipa kainge. Maksudnya potensi budaya yang kita maksud tadi nih potensi budayanya. Artinya di praktisnya kalau saya lihat biasa intip-intip itu orang makan bergizi. Anak-anak karena tertib kita nak bersihkan kalau sudah makan sama-sama lagi nak kumpul itu ompren lah. Oh begitu dia. Ompren namanya aku dengar. Ompreng memang kuliah di fotonya ompreng memang. Tapi bukan ompreng PT-PT ini. Apa ompreng PT-PT ada kah? Ada yang bilang ompreng, lentong ya ompreng. Biasa orang bilang ompreng PT-PT bukan. Oh, saya enggak tahu bilang kalau di PT-PT ada juga ompreng. Ompreng itu Yang sana itu omprengan. ompreng. Iya. Omprengan itu, Bu Dewi. Jadi selain itu ya mungkin apa yang menurut saya dalam arti nilai luhur yang muncul juga gotong royong. Kata gotong royong ini sudah dari zaman batu kita dengar. Iya. Karena mereka bergotong royong mengambil ompreng dari mobil yang antar ke kuliah itu karena biasa tuh ke center bela. Oh bagusnya ini program pemerintah. Oh sempat tuh biasa center bela deh. Biasa tuh ke center bela bagus natong ini kalau meratam ini program. Iya betul. Meratam jadi ya semua sekolah dapat.
Karena ngiler tongki itu kalau teman-teman Iya toh. makan Betul. baru satu rumah bersepupu beda sekolah baru satu sekolah dapat satu Iya, tidak. baku cerita bilang, saya Baku belum cerita, dapat. iya. Ah, Tapi nanti mudah-mudahan nilai luhur itu bisa disempurnakan bersama dengan stakeholder, dalam hal ini mungkin pemerintah yang mengurusi makan bergizi, supaya cepat kita dapat juga sekolah-sekolah yang belum dapat. betul tahu, betul. iya. Oke, Pak Suryadi, di Indonesia budaya makan bersama sering disebut sebagai wujud gotong royong dan kebersamaan. Bagaimana ini kita bisa menjelaskan ini konsep ini Pak Suryadi kepada audiens atau pendengar ini, terutama yang berasal dari generasi muda? Terutama yang berasal dari generasi muda. Saya menangkap dan mencari informasi sebagai orang yang peduli terhadap budaya juga, khususnya di Sulawesi Selatan. Iya. Ternyata gotong royong yang kebersamaan yang dijalankan konsep pemerintah ini, Iya. itu ternyata itu dapur melibatkan masyarakat. Oh begitu, Masyarakat. jadi bukan cuma pelaku usaha yang ada di situ. Bukan, jadi itu dapur kah? Bukan pemerintah yang bikin. Oh begitu. Masyarakat yang bikin, dalam hal ini namanya mitra. Mitra Mitra dengan badan gizi. Iya. Dia yang bangun dapur. Kemudian pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional yang siapkan bahan bakunya. Oh, jadi ada memang disiapkan bahan bakunya. Tapi tidak berbentuk bahan baku. Apa Jipale? Berbentuk nilai untuk belanja bahan baku. Dari nilai gotong royong itu mungkin dalam suasana ini, dalam diskusi kita ini mungkin orang bisa tahu, oh ternyata banyak yang terlibat dalam program makan bergizi ini. Iya. Belum lagi tenaga kerjanya. Tenaga kerja itu direkrut orang-orang sekitar. Jadi banyak orang yang belum dapat kerja ternyata adanya bisa diberdayakan. Diberdayakan di wilayah dapur tersebut. Karena ada yang pertama saya percaya tidak percaya. Iya. Karena ini dapur yang saya lihat di wilayah saya itu di Kecamatan Makassar, ternyata dia cuci ompleng itu Mbak Dewi, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kenapa selalu kamu mah? Ngapa selalu kita bayangkan itu, kalau kita cuci piring misalnya di rumah, mungkin kita 10 Ji. Kalau ini 3.000 na cuci. Oh iya tahu Ade. Banyak sekali na cuci. Dek, kalau sendiri Ji atau 2 orang yang kerjakan Ki, deh. Poso Ki. Nah itu. Jadi banyak yang dilibatkan, belum lagi UMKM-nya. Iya. Diharapkan juga itu orang dapur ceritanya, kalau bisa jangan kau belanja di kampung-kampung luar, belanja kau di pasar tradisional. Nah, betul yang tahu. ada di sekitarmu. Jadi paling tidak sambil contoh saja, jangan kau beli pising di pasar besar, cari ke toko-toko yang ada dekat dapur di situ beli pising. Jadi hidup itu ekonominya dari bentuk apa yang tadi kita tanyakan, bentuk gotong royong secara nasional itu sudah terwujud. Betul. Iya itu Mbak Dewi yang Oke Pak, kalau begitu Pak Suryadi, sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang berikut ini, Di.
menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Baik, kita masih bersama di program acara yaitu obrolan pelestarian budaya ya, bersama pemerhati budaya Bapak Suryadi Kadir Espar MM. Ya, Pak Suryadi, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, Pak Suryadi, adakah contoh konkret bagaimana program makan bergizi gratis ini bisa dirancang agar tidak hanya menyediakan makanan tapi juga mendorong interaksi sosial dan kebersamaan di antara para pesertanya? Maksudnya pesertanya apa nih Mbak Dewi? Kebersamaan di antara pesertanya, mungkin itu para yang penerima MBGE manfaat Iya. begitu. Jadi yang maksudnya mungkin ini yang perlu saya sampaikan dikaitkan bahwa interaksi sosial dalam budaya untuk penerima manfaat. Jadi budaya ini akan terjadi di masyarakat, Iya. akan muncul nanti, akan terbit, akan kelihatan. Kenapa? Yang dilayani ini bukan cuma anak murid. Iya. Ibu menyusui juga akan dilayani. Oh, begitu. Bumil dilayani, ibu hamil dan manula. Itu melalui, nggak tahu nanti mau apa kalau melalui puskesmas atau posyandu. Iya. Karena itu merupakan program yang saya dengar ya, karena saya bertanya kepada mitra yang ada di samping wilayah tinggal saya bahwa memang akan dilayani juga itu. Jadi interaksi sosialnya itu nanti dalam konteks budaya juga bermanfaat bagi ibu hamil dan ibu menyusui dan manula. Itu yang saya dengar Mbak Dewi. Jadi mendorong interaksi sosial seperti itu. Oke. Nah, menurut Tak, apa saja manfaat sosial yang bisa didapat anak-anak dari kegiatan makan bersama yang terencana di luar manfaat nutrisi, Pak? Ya itu kembali mereka seperti tadi, saya pernah senter-senter bela toto dari jauh. Iya. Selain daripada mendapatkan nutrisi gizi yang dia konsum setiap hari sekolah, apa yang dia dapatkan manfaat sosialnya. Jadi kutanya Mi, jadi bilang, tidak belanja mau itu di sekolah? Bilang, tidak ini Om, karena kenyang Ki. Jadi minimal efisiensi ke orang tuanya. Iya. Jadi uang jajannya itu bisa ditabung. Bisa begitu untuk menabung uang jajannya. Jadi tidak tabung, jadi apa uang jajannya tak? Bilang tabung Ki Om. Oh gitu. Kemudian apa lagi ya dalam bentuk yang konkretnya? Selain itu kepada rasa bersyukurnya penerima manfaat dalam hal ini murid. Iya. Karena bersyukur sekali katanya kan tidak sama itu semua anak sekolah ya, ada yang satu kali makan dalam satu hari, maksud satu hari ini antara pagi kan ke sore yang dimaksud satu hari. Iya. Ya, budaya makan itu kan kita sarapan sebenarnya sama makan siang. Tetapi setelah dia sarapan di rumah, dapat makan siang di sekolah, akhirnya manfaatnya kurang-kurang liter beras kesen di rumah dipakai karena sudah makan mie di sekolah. Jadi ada dampak efisiensi yang diberikan terhadap program ini. Kalau saya lihat ya seperti itu. Ya, Oke, apa tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan kebersamaan dalam program berskala besar ini, Pak? Tantangan terbesarnya. Tantangan terbesarnya ini program kan kita belum tahu. Kalau kita ini di budaya melihatnya sebagai program yang layak dan sangat bagus. Iya. Kalau kita di pemerhati diskusi-diskusi dengan teman-teman bahwa mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan. Iya, mudah-mudahan. Karena tantangan terberatnya adalah tentang kebijakan pemerintah. Iya. Stakeholdernya ada di situ. Jadi banyak yang sanksikan, jalan jika ini jalan semua jika. Ya tantangannya di situ. Pertanyaannya, kenapa ada sekolah dapat, ada tidak? Iya. Itu yang tanya biasa teman-teman. Bagus tentu kalau ada semua yang dapat. Iya, Begitu. pasti Mi. Atau menurut saya bahwa kasih starki bersamaan. Nah, ada daftar tunggu kah? ada BD. Oh begitu, Ada daftar pantasan. tunggu. Jadi ada daftar tunggu. Kalau Budaya antri kayaknya yang dipakai.
Tetap Atau harus apakah? dilestarikan memang itu budaya antri. Iya. Tapi budaya kebersamaan dan keadilan harus juga Harus dipenuhi. ada juga. Harus dipenuhi juga. Iya, betul. Kadang tuh sekolah tidak dapat. Itu Mito, gitu Miko dong kalau begitu. Nah, iya, insya Allah. Tapi mudah-mudahan berharap Iya. pemerintah bisa memberikan solusi yang terbaik dan tercepat bagi masyarakat itu saja. Oke, nah bagaimana peran keluarga, sekolah, dan komunitas ini Pak dapat mendukung program ini agar nilai budayanya tetap terjaga Ki dan tidak hilang Ki? Kalau peran yang saya tangkap di sini bahwa Iya. kalau mulai dari peran pendidikan ini bagaimana budaya makan bersama bisa diimplementasikan dalam kurikulum, Iya. dimasukkan dalam pelajaran. Kenapa? Supaya anak-anak yang tidak sekolah di SMK, khususnya Tata Boga misalnya ya, Iya. nah tahu tonje resep kah? Oh Iya, kalau iya, bikin iya. palu mara seperti ini, bikin cara buat palu ceklah seperti ini. Jangan hilang ini resep. Iya. Jadi harapannya kalau di pendidikan ya itu dimasukkan dalam kurikulum, Iya, tahu adik. budaya kuliner. Jadi anak-anak ini jangan yang dah tahu nanti ayam geprek. Ya, itu dia. Nah, sebentar nanti cucu tak bisa masak. Mama juga sih suka itu ayam geprek itu Pak. Iya ayam geprek. Kalau anak-anak dia tidak suka ayam geprek Pak. Anak-anak itu dia tidak suka yang pedis-pedis, takut kepedisan kalau anak-anak. Tapi kalau yang udah dewasa nih Pak kayak kita ini itu suka yang namanya ayam geprek. Iya tapi kalau tidak ada yang bikinkan nanti di masa tua, misalnya mau makan pacok, mau bikin masak palu mara, tidak tahu bikin. Nah, tantangan bagi kita. Iya. Nah, jadi itu harapannya bagaimana ini resep bisa diarsipkan kalau perlu. Kalau perlu dijadikan semacam file digital bahwa ini resep makanannya khas Makassar misalnya atau khas Sulawesi Selatan. Supaya generasi kita ke depannya dapat membaca resep kuliner tradisional kita. Sampai sekarang itu contoh kecilnya itu saya tidak tahu memasak Pak. Iya. Itu susahnya. Bukan tidak tahu. Iya, kalau kutu. menurut saya, bukan juga kutu. Apa Jepalik Pak? Tidak ada dasarnya dia. Mau mulai dari mana? Kalau misalnya mau bikin palu mara, apa bahannya? Biasa jadi ajar sama orang tua aku tapi. Kan seperti itu. Lentong itu kutu, tapi kalau ada yang dasarnya lewat Tommy di beranda-beranda TikTok, cara masak palu mara ini kan secara tidak langsung nanti coba deh. Tapi tidak ada kali itu Pak, kita cuma menikmati makanan orang tua. Ya harapannya sih bagaimana budaya kita dalam mengimplementasikan kuliner khususnya, apalagi kalau makan bersama itu sesuatu yang perlu kita pertahankan. Perlu kita pertahankan. Kenapa? Karena dalam makan bersama di keluarga itu contoh misalnya, di situ akan terjadi komunikasi. Iya betul. Kadang di meja makan Ki baru bisa Ki ngobrol-ngobrol. Kalau makan Ki bersama, ya jadi banyak hal yang terjadi di situ. Bagaimana kita sama-sama makan, menikmati hasil masakan ibu, kemudian meningkatkan rasa syukur kita. Dan kalau ada lebih-lebihnya kita bisa berbagi sesama tetangga, kan itu. Benar. Oke Pak, bagaimana kita bisa memastikan Ki bahwa program ini tidak hanya bersifat transaksional atau memberi makanan begitu loh, tapi juga berkelanjutan Ki dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan. Jangan bersifat transaksional, jadi jangan bukan murni bisnis, jangan bisnis jadi betul. lihat ya. Saya melihatnya di sini dalam budaya memang harus ada namanya muncul tali persaudaraan, muncul saling sipakainge dan saling menguntungkan. Dalam budaya kita apa itu? Coba realisasikan gitu tadi. Kalau misalnya ada bahan baku yang dibutuhkan di dapur, yang kecil-kecil mau misalnya rumput Jepang, karena rumput Jepang itu juga tiap hari dibutuhkan di dapur. Begitu dia. Rumput Jepang. Jadi orang yang jual rumput Jepang dapat raci di dapur. Yang jual pising, apalagi yang jual beras, telur dan minyak goreng, dahsyat Ki. Nah itu. Kemudian paling satu poin juga yang paling baik yang saya dalam budaya adalah dalam implementasi berkelanjutannya program makan bergizi ini atau makan gratis ini adalah bagaimana mengimplementasikan adab.
Adab. Adab, Oke. ya. Karena adab itu memang harus didahulukan Iya. sebelum ilmu. Mungkin sepakat Bang Dewi. Iya, iya. Ya, jadi adab akhirnya terbentuk di dunia pendidikan khususnya di sekolah. Iya. Apa adab yang hadir? Makan, berdoa sebelum makan, cuci tangan, Iya. kemudian rasa syukur. Ya, jadi ada adab yang timbul dalam program makan gratis ya. Iya, iya, iya. Iya, itu. Oke. Nah, baik sebelum kita lanjut lagi nih, Pak Suryadi, kita dengarkan kembali dulu yang berikut ini. Baik.
bermain yang menyenangkan tanpa membahayakan. Baik, masih dalam program acara kita, obrolan untuk siang hari ini, obrolan pelestarian budaya bersama Bapak Suryadi Kadir Espar MM. Baik, Pak Suryadi lanjut lagi ya. Oke, Pak Suryadi, harapan Tak ini untuk masa depan program-program sosial di Indonesia agar bisa lebih mengedepankan aspek budaya ini. Kalau harapan untuk program ke depan Bu ya dalam mendukung aspek budaya, artinya diminta supaya masyarakat dilibatkan. Jadi keterlibatan masyarakat memang yang harus dibutuhkan dalam hal ini. Kenapa? Karena yang bisa menjalankan dan melakoni budaya itu adalah masyarakat. Iya. Jadi harapannya keterlibatan masyarakat dalam program ini. Tapi kan itu sudah terlibat, artinya sudah terwujud. Tapi masyarakat masih perlu mungkin ditingkatkan. Artinya ada masyarakat tertentu yang harus dilibatkan dalam program ini. Oke, baik. Closing statement dulu ini Pak, untuk para pendengar agar kita semua bisa terus menghargai dan melestarikan budaya gotong royong dan kebersamaan. Dimulai dari hal sederhana seperti makan bersama. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa di budaya makan bersama ini perlu kita lestarikan, di mana budaya makan bersama bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi kendaraan untuk meningkatkan, menciptakan adab bagi siswa didik, dan harapannya supaya bagaimana mengimplementasikan dalam kurikulum tentang budaya makan bersama. Walaupun mungkin isinya nanti adalah bagaimana kuliner itu, bagaimana masakan lokal itu bisa menjadi standar muatan lokal bagi anak didik, khususnya di sekolah-sekolah misalnya di daerah Sulawesi Selatan, terkait dengan masakan khas Sulawesi Selatan. Kemudian yang terakhir mungkin saya tutup dengan mengutip hadis riwayat Tirmizi, makanlah kalian secara bersama-sama, janganlah kalian makan sendiri-sendiri, karena keberkahan ada pada makan bersama. Oke, baik Pak Suryadi, terima kasih banyak Bapak karena sudah memberikan informasi terkait dengan pembahasan kita hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan yang luar biasa untuk hari ini dan tentunya menginspirasi lebih banyak pihak untuk merancang program sosial yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga kaya akan nilai budaya. Iya, Bapak Suryadi makin sukses selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses Kidi sekali lagi. Iya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.